Bentuk standar yang ketiga adalah menginformasikan pembacaan. Ya, oke. Sekarang kita mau belajar menginformasikan bacaan. Jadi biasanya di sini juga masih ada, karena ini pembinaan yang nanti akan melakukan perubahan. Jadi saya tidak komen dengan apa yang ada di sini. Sini biasanya yang baca bacaan pertama bacanya gimana? Berdiri, bacaan pertama diambil dari kitab. Jadi bacaan pertama, bayangin ya, bacaan pertama diambil dari kitab, tapi nggak ada orang yang bawa kitab. Kita nggak sinkron dengan apa yang kita omongin. Bacaan pertama diambil dari kitab, nggak ada kitab, yang ada sehelai kertas. Harusnya bacaan pertama diambil dari sehelai kertas. Gitu. Oke? Ya? Paham ya maksudnya? Nah, sekarang kita lihat. Saya rubah. Mulai hari ini, mulai besok, lektor. Berubahlah. Bukan hanya membawa Alkitabnya, tapi cara bacanya. Lihat. Setelah umat siap membaca, lektor baru menginformasikan bacaan. Jadi, ketika kita sampai di titik ini, buka Alkitab, tidak langsung. Yang biasa diomongin begini kan, bacaan pertama dia ambil dari, enggak, stop. Habis buka Alkitab, lihat itu umat. Apakah umat sudah ready untuk membacanya? Sudah? Baru. Yang biasanya disebutin dengan bacaan pertama diambil dari, kalau barangnya ada bisa diambil, kalau barangnya nggak ada diambil dari mana? Ada di layar, makanya sekarang kita mainkan. Untuk itu, ambillah waktu beberapa detik, tadi yang saya bilang, pandanglah mata atau wajah umat, karena lektor harus yakin bahwa umat menyimak kata pertamanya. Penting. Kan kalau orang nggak ready, habis itu dia tanya sebelah, dari mana? Nah, berisik. Sekarang mungkin udah langsung tertulis, langsung dia buka. Tapi tetap kita harus melihat dia siap atau tidak. Kenapa? Keheningan membuat orang yang mau berisik diam lalu menyimak. Kok tiba-tiba ada yang diam? Ini lagi ibadah, ada yang diam. Kita nge-trigger orang untuk ada apa di depan. Waktu dia ngelihat ke depan, bacaan pertama, ya. Atau dia lagi ngomong ini. Bacaan pertama nggak dengar dia. Kalem, tahan beberapa detik, sapu bersih atas bawah. Maka kesunyian itu membuat orang memperhatikan kita. Waktu mereka sudah memperhatikan kita, tembak. Bang, ini message-nya. Aktivitas menyampaikan informasi pembacaan merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh lektor. Efektifnya. Efektif itu bukan efisien. Kenapa harus efektif? Supaya orang mengerti apa yang mau dilakukan. Jadi kalau misalnya bacaan diambil dari Sefanya 1 ayat 7, gitu ya bacanya ya. Oke? Bacaan diambil dari Sefanya, karena gitu ya. Oke. Tujuan menginformasikan pasal dan ayat yang hendak dibaca adalah agar umat dapat dengan mudah mendengar. Maka jangan buru-buru. Sefanya pasal 1 ayat 7 dilanjutkan dengan pasal 12 ayat 18 sampai 18. Sabar. Jangan buru-buru. Panggung lagi diberikan. Ambil dia panggungnya.
Banyaknya angka dan variasi yang disebutkan seringkali malah mengaburkan informasi. Kayak bacaan besok nih, kalau nggak pelan mengaburkan informasi karena akan dibilang Sefanya 1 ayat 7 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 18. Apakah semua membaca dengan terjemahan baru? Pasti ya karena di print. Udah pakai? Oh bagus. Cakep. Gitu ya. Oke, berikut kita. Ini dia. Menginformasikan pembacaan. Hari ini dengan penuh kerendahan hati saya. Besok tidak ada. Pembacaan diambil dari, nggak ada. Harus efektif. Pesannya harus sampai. Bagaimana dia disebutin? Kehinaan mengucapkan informasi adalah efektif. Contoh. Bacaan pertama, Kejadian 50 pasal 50 ayat 15 atau 21. Disebutin pasal atau tidak di sini? Sebutin. Bagus. Tidak perlu mengucapkan bacaan pertama. Emang itu bacaan pertama? Bacaan pertama? Ya memang bacaan pertama. Kenapa? Ya, enggak. Apa yang harus disebutin? Ini yang harus disebutin. Yang saya mau baca, kitab Kejadian. Jadi enggak perlu lagi, bacaan pertama diambil. Enggak. Yang kita sebutin adalah pembacaan kitab Kejadian, pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kenapa? Harus efektif. Semua orang harus mendengar. Yang lagi mau dilakukan adalah pembacaan. Ingat tugas kita ngapain? Membaca. Masa sang pembaca, bacaan diambil dari? Enggak. Saya tugasnya membaca. Makanya saya bilang, kan pembacaan Undang-Undang Dasar tahun pembacaan. Maka kita besok akan mulai dengan pembacaan kitab Sefanya pasal 1 ayat 7 dilanjutkan ayat 12 sampai 18. Jangan lanjut. Lihat lagi karena jemaat lagi buka handphone, ya kan buka handphone nggak bisa ketemu, harus search kan, cari ayat mana, ada lebih lama tuh, tap, pilih Alkitab, cari dulu Sefanya, kalau ketemu, ya kalau nggak ketemu kan gitu, Sefanya ada diletak sebelah mana tuh kan puyeng, Sefanya pasal ayat baru dia ketemu, maka perhatiin dia dulu, karena nanti mau dibacain supaya semua orang tahu, oke? Lalu pasti biasanya diulang. Ya, supaya menegaskan. Ulangnya gimana? Sama. Waktu pengulangan nggak perlu lagi. Jadi yang pertama, pembacaan kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Waktu ngulangnya Kejadian pasal 50 ayat 15. Nggak usah lagi sampai 21. Nggak usah. Sampai 21 di pertama saja. Yang kedua ayat yang dimulai saja. Kenapa? Karena semua umat akan mengikuti lektornya. Lektor berhenti, mereka berhenti. Lektor nyambung, mereka nyambung. Kenapa? Kalau jemaat tersesat, tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena lektornya jago. Jagonya ngapain? Bacanya bagus. Tadi kita cerita-cerita di atas. Kalau membaca Alkitab di depan, ingat ribuan tahun yang lalu, gak ada Alkitab. Yang adalah gulungan kertas, papirus yang digulung. Lalu pada saat pembacaan Alkitab
hanya dia yang punya gulungannya. Jemaat nggak ada yang punya. Lalu jemaat duduk mendengarkannya. Yang baca jago. Dia bisa menuturkannya dengan baik. Sehingga orang mendengarnya. Oh, ini ceritanya. Bukan orang, yang ada apa? Mencari, pas kita salah, dia temuin, nggak salah dia. Salah. Nggak. Maka kita harus tuntun semua orang, lama-kelamaan orang akan menikmati. Oh, itu ceritanya. Dengan mereka menikmati, khotbah lebih mudah. Karena waktu dia kasih contoh-contoh, orang udah dapat intisarinya. Dari mana? Dari saat pembacaannya. Sama. Bacaan kedua. Roma, gitu ya, pasal 14 ayat 1 sampai 12. Dia bukan itu. Dia menjadi ini. Pembacaan surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayat 1 sampai 12. Enggak ada tuh. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 14 ayat ketiga. Itu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita nggak lagi baca kitab Roma, nggak ada. Kita baca surat Paulus. Maka kita kasih tahu efektif ke jemaat apa yang lagi dibacain. Yang saya lagi bacain adalah pembacaan surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayat 1 sampai 12. Lalu pengulangannya sudah tidak lagi, tapi cuman Roma pasal 14 ayat 1. Start baca. Ya. Yang heboh besok. Besok itu adalah bacaan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tapi di Tesalonika itu ditulis bahwa, jadi baca besok tuh harus gini. Pembacaan surat Paulus yang pertama bagi jemaat di Tesalonika, pasal 5 ayat 1 sampai 11. Semua sudah rapi, baru dirubah. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1. Start baca. Ya, jadi sudah tidak ada, besok nggak ada. Bacaan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Besok berubah, besok tampil berbeda. Sang lektor besok pagi berbeda. Pembacaan surat Paulus yang pertama bagi jemaat di Tesalonika, pasal 5 ayat 1 sampai 11. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 1. Dam, mulai. Baru nanti kita masuk baca. Ini dulu kerangkanya. Nanti minta file di atas. Supaya ini diulang-ulang. Materi sudah saya kasih. Jadi enak. Supaya semua punya catatan. Tapi kalau mau catat, bagus. Buat besok sudah berubah. Oke? Nah, membacakan Alkitab. Membaca Alkitab bukan membaca puisi atau deklamasi. Jadi kita nggak main tangan. Nggak ada. Power. Yang main adalah intonasi. Karakter suara, turun naik, itu yang kita main, mimik. Tapi nggak ada gerakan tangan di Alkitab pembacaan. Begitu juga di liturgi. Tuhan yang enggak, itu punyanya pendeta, jangan diambil-ambil. Punya pendeta. Kita stabil. Ya. Oke? Membaca Alkitab juga bukan aktor drama yang melakonkan. Jadi santai saja. Ya. Ia adalah penyampai pesan firman Tuhan melalui sapaan kepada umat.
Selain persiapan memadai, mencintai dan memahami isi perikop yang dibaca akan membantu si pembaca menyampaikan pesan nas atau perikop dengan jelas. Kenapa begitu? Sebaiknya lektor telah mempersiapkan catatan dan coretan bagaimana aksen diberikan. Maka tadi saya bilang kenapa cocok tuh kalau ada pakai kertas. Ya. Di kertas itu bisa dipenggal-penggal, pakai pulpen. Saya mau putus di mana, kasih garis miring. Artinya saya akan baca sampai di situ, saya lanjutkan jadi saya tidak ngegas. Tapi saya ada rem dikit, kasih dengan tanda. Lalu kalau tekanannya harus dinaikin, kasih garis. Oh ini saya harus naik nih. Kalau dia harus turun, wah ini saya harus turun nih. Sehingga membantu kita di awal. Kalau sudah terbiasa, nggak perlu. Tapi kalau belum terbiasa, sebaiknya dilakukan. Itu membantu. Karena terkadang kalau belum terbiasa, terbawa arus. Terbawa arus. Oke.